Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Para hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, bulan Ramadan adalah momentum kemuliaan dan keistimewaan yang Allah berikan kepada kita umat manusia, terutama umat muslim. Bulan Ramadan Allah memberi peluang dan kesempatan seluas-luasnya bagi kita umat manusia, kaum muslimin, untuk mencapai derajat kemuliaan yang sebagaimana yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Di dalam ayat Al-Quran Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan kepada kalian berpuasa sebagaimana diwajibkan kepada kaum-kaum sebelumnya, la'allakum tattaqun, agar kalian semua menjadi orang-orang yang bertakwa. Kenapa menjadi orang yang bertakwa? Allah menyeru dan meminta kepada kaum muslim, terutama orang-orang yang beriman, untuk mencapai derajat kemuliaan yang paling tinggi di sisi Allah, yaitu kemuliaan derajat muttaqin. Tidak ada derajat yang lebih mulia di sisi Allah daripada derajat muttaqin. Inna akramakum indallahi atqakum. Maka semulia-mulianya derajat di sisi Allah itu adalah orang-orang yang bertakwa atau nilai-nilai ketakwaan. Hadirin rahimakumullah. Karena itu mari kita berupaya dan berikhtiar bagaimana kemudian kita mampu mencapai nilai-nilai ketakwaan dengan mengaktualisasikan diri dalam bentuk perbuatan-perbuatan kebajikan dan kemaslahatan. Ramadan sendiri para ulama membagi kepada 3 bagian, yaitu al-maghfirah, ar-rahmah, dan itkun minan nar. Momentum pengampunan. Allah Subhanahu wa ta'ala memberi pengampunan kepada hambanya yang minta ampun. Allah Subhanahu wa ta'ala memberi rahmat kepada hambanya yang minta dan memohon rahmat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan Allah membebaskan hambanya yang berupaya untuk bebas dari api neraka. Klasifikasi pembagian ini sebenarnya adalah memberi inspirasi kepada kita bahwa momentum Ramadan, yang pertama kita harus juga mudah memberi maaf kepada orang yang melakukan kesalahan. Di samping Allah itu memberi maaf kepada kita, tetapi hambanya juga harus mampu berlapang hati, selalu bermurah hati, memberi maaf kepada sesamanya. Di samping Allah memberi rahmat dan kasih sayang kepada kita yang meminta dan memohonnya, kita juga harus mampu menebar kasih sayang dan kepedulian kita kepada sesama.
Di samping Allah membebaskan kita dari api neraka, bagi mereka yang berupaya untuk bebas dari api neraka, tapi juga kita harus mampu mengaktualisasi diri dengan menjauh atau menghindari dari perbuatan-perbuatan negatif, perbuatan-perbuatan zalim, dan perbuatan-perbuatan kejahatan yang bernilai destruktif dan memberi kerusakan kepada sesama dan kepada lingkungan kita. Karena itu maka Ramadan menjadi momentum yang berharga bagi kita sekali lagi untuk mencapai kemuliaan-kemuliaan. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, di samping puasa Ramadan, puasanya juga istimewa. Ramadannya pun jadi istimewa, bulannya pun istimewa. Puasa itu beda dengan ibadah-ibadah yang lain. Kalau ibadah-ibadah yang lain, zakat, sholat, dan haji, dan amal-amal kebajikan lain, Allah kembalikan kepada yang melaksanakan. Tetapi bagi puasa, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam sebuah hadis, kullu amal ibni Adam lahu illa shaum fa innahu li wa ana ajzi bihi. Maka setiap perbuatan anak Adam itu akan dikembalikan pahalanya dan kebajikan dan balasannya kepada yang mengerjakan. Tetapi untuk puasa itu kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, li adalah khusus untuk saya. Karena khusus untuk Allah, maka wa ana ajzi bihi, dan Allah membalas langsung keistimewaan dan nilai-nilai prestasi dari puasa itu. Diibaratkan mendapatkan sebuah prestasi, amal kebajikan yang lain, malaikat yang menyerahkan penghargaan itu kepada hamba yang melakukan amal kebajikan. Tetapi untuk puasa, Allah turun langsung menyerahkan penghargaan atas prestasi puasa hambanya. Karena itu maka begitu istimewa, dan kita berkunjung ke istana Allah karena kita dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala atas prestasi puasa, terutama puasa Ramadan yang kita laksanakan dengan baik, yang kita laksanakan dengan prestasi-prestasi luar biasa. Maka Allah lah yang memberi penghargaan dan memberi balasan, dan kita dipanggil di istana Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu kita senangnya dan begitu kita bangganya ketika menerima prestasi penghargaan yang langsung diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala itu. Ibaratkan kita dalam sebuah prestasi negara, kita dipanggil ke istana presiden dan kita mendapatkan lencana penghargaan dari presiden, tentu kita bangga. Sekelas presiden saja kita begitu bangganya, itu kelas makhluk, apalagi nanti di hadapan Allah. Maka begitu semua makhluknya, semua hambanya, semua orang-orang yang beriman dan orang-orang soleh menghambakan, mendambakan dan mengharapkan momentum-momentum itu, kita dipanggil ke hadapan Allah dan berada di istana Allah yang maha megah dan maha indah itu. Mudah-mudahan harapan kita dibarengi oleh rahmat dan ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan mudah-mudahan Allah selalu memberi petunjuk kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Kurang lebihnya dari saya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.